Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berjalan menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan ta'lim kita sesuai dengan apa yang sudah kemarin terhenti karena saya hari apa itu pulang. Hari ini masih berlanjut dengan yang kemarin, kita mengenal, kita belajar sedikit mengenai mukjizat Al-Quran. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana surat Al-Fatihah itu disusun baik dari huruf akhirnya maupun dari bunyinya, kemudian bagaimana susunannya yang separuh dari susunan jumlah ismiyah atau isim, separuh lagi jumlah fi'liyah. Kemudian kalau tadi siang bapak-bapak semua mungkin menghadiri salat Jumat, saya juga sudah menyinggung sedikit mengenai i'dad fil Quran, yaitu keajaiban jumlah kata-kata di dalam Al-Quran. Sekilas saya ringkas lagi, saya contohkan para ulama memang terlihat iseng terlihat iseng banget sih, ngapain ngitungin jumlah kata di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang menghitung jumlah titik di dalam Al-Quran, ada itu kitabnya. Ada yang tahu berapa jumlah titik dalam Al-Quran? Jumlah totalnya sebanyak 1.025.030 titik di dalam Al-Quran. Huruf ba, nah ada titiknya kan satu. Dimulai dengan Bismillah dan seterusnya, terus sampai akhir An-Nas, minal jinnati wan nas. Huruf nun, ada titiknya juga. Itu dihitung semuanya oleh para ulama, ada 1.025.030 titik. Ya kalau nggak percaya hitung sendiri. Kemudian sebagaimana tadi siang saya singgung sedikit, contoh kalimat seperti aqimus shalah. Aqimus shalah di dalam Al-Quran terulang sebanyak 17 kali. Persis sama dengan jumlah bilangan rakaat salat sehari semalam, 17 rakaat. Kemudian kata sujud terulang sebanyak 34 kali, persis sama dengan jumlah sujud sehari semalam kita salat. Memang ya apa ya, sengaja atau nggak disengaja gitu, kenyataannya seperti itu. Seperti juga jumlah bilangan bulan syahrun itu ada 12 kali, persis sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Kemudian kata yaum dalam bentuk tunggal terulang sebanyak 365 kali, persis sama dengan jumlah hari dalam setahun. Kemudian kata ayyam atau yaumain, kata hari dalam bentuk jamak, persis terulang sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran, sama dengan jumlah hari dalam seminggu. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang unik dan ajaib sebetulnya, nggak masuk akal gitu, kok bisa seperti itu. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Al-Quran
dilihat dari banyak hal, dari banyak sisi, dia melahirkan keajaiban-keajaiban yang memang nggak masuk akal. Dan tentu kita tidak ada siapapun yang menduga bahwa ini adalah buatan manusia, nggak mungkin. Sehebat apapun manusia tidak mungkin bisa membuat kitab yang seperti ini, yang bahkan jumlah kalimatnya, jumlah katanya pun secara teliti seolah-olah sudah didesain seperti itu. Nggak mungkin ini buatan manusia. Baik, hari ini kita akan belajar mengenalkan lagi satu hal. Jadi ada namanya palindrom. Ada yang tahu palindrom? Palindrom. Palindrom adalah sebuah kata atau kalimat yang jika dibaca ke depan maupun ke belakang sama. Sama, contohnya kapak. Dalam bahasa Indonesia ya, kapak. Baca ke depan kapak, dibaca ke belakang kapak juga sama. Hah? Tamat juga bisa. Itu namanya palindrom. Ya kan? Kesini dibacanya tamat, kesini juga tamat. Kalau kalimat yang panjang, ada yang tahu? Kasur ini rusak. Coba. Kasur ini rusak. Coba dibaca ke belakang. Kasur ini rusak. Sama. Nah, ini namanya palindrom. Di dalam Al-Quran juga ada palindrom. Ini luar biasa Al-Quran. Mungkin kita sering baca ayatnya. Jadi saat Al-Quran menjelaskan mengenai peredaran planet, perputaran matahari dan bulan, itu surat Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal udunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Coba kita lihat ya. Kullun fi falak. Nah ini sini aja. Kullun fi falak. Nah, ini huruf awalnya apa? Kaf. Ini lam. Ini fa. Ini ya. Ini fa lagi. Ini lam. Ini kaf. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Kalau dibalik sama nih, kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Huruf tengahnya apa? Ya. Huruf tengahnya adalah ya. Jadi ini muter. Saat Al-Quran menjelaskan mengenai perputaran matahari mengelilingi, perputaran bulan, bumi mengelilingi matahari dalam garis edarka, dia memilih kalimat wakulun fi falak. Masing-masing atau masing-masing mereka ini, kulun itu artinya masing-masing ya, atau setiap. Masing-masing benda itu tadi fi falak di dalam garis edarnya. Saat Al-Quran menceritakan masing-masing berada di dalam garis edarnya, ini bentuknya palindrom, sehingga seolah-olah ini berputar gini. Tengahnya adalah huruf ya. Saat menjelaskan tentang perputaran, bahkan Al-Quran memilih katanya menggunakan kata ini, sehingga kalau kita teliti, kita breakdown, itu dia membentuk sebuah palindrom yang mengesankan ini betul berputar, mengelilingi porosnya dalam hal ini adalah huruf ya, seolah-olah seperti itu. Ini namanya palindrom di dalam Al-Quran.
Ada para ulama mengatakan ada dua kalimat paling tidak palindrom dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah di dalam surat Al-Mudaththir, Rabbuka fakabbir. Itu juga palindrom juga, Rabbuka fakabbir. Jadi itu sekilas yang suatu yang unik di dalam Al-Quran, dan para ulama ahli tafsir meneliti sampai sedemikian jauh, huruf demi huruf, kata demi kata, bahkan titiknya itu dihitung dan diteliti, ya, seperti itu. Dan ditemukan hal-hal unik memang di dalam Al-Quran. Baik, itu kita sekilas belajar mengenai namanya bab palindrom. Kemudian kita lanjut ke, nah ini masuk ke bab yang namanya ring structure, yang waktu itu Pak Chandra tanya ya. Jadi ada yang namanya di dalam Al-Quran itu ring structure atau struktur seperti cincin. Struktur seperti cincin ini adalah melingkar, atau struktur seperti cermin. Cermin itu saling memantul. Jadi di dalam surat Al-Baqarah, menurut penelitian para ulama, surat Al-Baqarah ini terdiri atas 9 topik. Terdiri atas 9 topik. Ini saya balik aja. Terdiri atas 9 topik. Topik pertama adalah mengenai iman, orang beriman ya, orang beriman dan tidak beriman. Ini topik pertama. Dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini ciri-ciri orang beriman atau bertakwa ya, orang percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innal ladzina kafaru. Nah, ini baru orang-orang kafir. Yang tadi orang beriman, ini orang kafir. Innal ladzina kafaru dan seterusnya. Kemudian juga orang-orang munafik. Wa idza qila lahum dan seterusnya. Ini menjelaskan 3 kelompok orang, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ayat 1 sampai 20 itu panjang lebar di situ diceritakan. Itu topik pertama dari depan. Nah, topik terakhir dari belakang ini juga berhubungan dengan iman, orang beriman dan tidak beriman. Ayat terakhir surat Al-Baqarah 285 286. Itu ayatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nah, itu cerita orang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Ini juga sama, topiknya mengenai orang beriman dan tidak beriman. Tapi dalam bentuk doa. Jadi kalau di awal surat dalam bentuk uraian, di akhir surat ini dalam bentuk doa. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Supaya kita berdoa memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari orang-orang kafir. Dari orang-orang yang diceritakan sebagai orang tak beriman di sini ditutup dengan sebuah doa supaya kita terselamatkan dari orang-orang yang tidak beriman. Sementara orang-orang beriman di ayat terakhir surat Al-Baqarah itu diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ini berhubungan topiknya. Topik di depan dan topik paling belakang ini berhubungan. Topik kedua, apa topik kedua? Topik kedua yaitu menceritakan tentang apa itu kemarinnya? Saya lupa.
Topik kedua itu dimulai dari ayat ke-21. Ayat 21. Dimulai dari ayat ke-21 ya. Nah, tentang penciptaan dan pengetahuan Allah ya, penciptaan dan pengetahuan Allah. Ini ayat 1 sampai 20. Ini ayat 285 sampai 286. Nah, kemudian ayat 21 di sini sampai berapa nih? 39 ya. Ini tentang penciptaan dan pengetahuan. Apa ayatnya tentang penciptaan? Nah, di sini dikisahkan tentang penciptaan Nabi Adam dalam ayat 21 sampai 39 ini. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian dikomplain oleh malaikat, ya kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Katanya, ngapain Allah menciptakan Nabi Adam yang nanti manusia gitu kan, secara umum yang nanti mereka akan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa memujimu, senantiasa bertasbih kepadamu. Kenapa engkau menciptakan lagi makhluk yang nanti akan membuat pertumpahan darah, yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Begitu kata Allah tentang penciptaan. Jadi penciptaan dan pengetahuan. Kemudian Allah buktikan dengan mengajari Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'araduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'ihim. Dan Allah mengajari Nabi Adam alaihissalam segala sesuatu, segala hal, kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada malaikat, coba kamu sebutkan nama-nama itu, kata Allah kepada para malaikat. Tentu malaikat nggak bisa. Mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat menjawab, kita nggak tahu apa-apa kecuali yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini topik mengenai penciptaan dan pengetahuan ini juga sama. Jadi dari depan geser ke belakang topiknya. Dari belakang geser ke depan. Itu topiknya mirror. Mirror artinya seperti cermin gitu. Saling berhubungan. Topik pertama di awal ini berhubungan dengan ini. Topik kedua adalah mengenai penciptaan dan pengetahuan. Di belakang juga sama, mengenai penciptaan dan pengetahuan, yaitu di ayat mulai 254 sampai 284. Ini juga sama di sini, mulai 254 sampai 284. Ini sama topiknya, penciptaan dan pengetahuan. Apa topiknya di sini? Kalau di sini tentang penciptaan Nabi Adam dan pengetahuan yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam tentang segala nama. Nah, di sini topiknya adalah penciptaan, bukti dengan penciptaan Allah yang dilihat langsung oleh Nabi Ibrahim. Jadi saat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang udah mati. Nah, itu pertanyaan Nabi Ibrahim. Tentang penciptaan juga. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, kok bisa engkau menghidupkan yang udah mati, gimana caranya?
Lalu Allah perintahkan, coba kamu ambil burung, 4 ekor burung. Kamu potong-potong, kamu cacah-cacah burung itu 4 ekor, masing-masing kemudian kamu campur semua potongan-potongan dagingnya, kamu taruh di 4 bukit yang berbeda. Taruh yang satu di sebelah sono, di bukit anu, satu di sono, potongan-potongannya itu. Kemudian apa kata Allah? Coba panggil burung itu, Ibrahim. Panggil burungnya sama Nabi Ibrahim. Nah itu burung secara ajaib yang tadi sudah dipotong-potong hidup kembali, menyatu dan mendekati, menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan panggilannya. Nah, di situ Allah membuktikan bagaimana Allah mampu untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Jadi kalau di sini topiknya adalah Nabi Adam dengan penciptaannya, di sini topiknya adalah Nabi Ibrahim dengan penciptaannya. Mesti ada korelasinya antara ini mundur terus nih, dari depan, ini dari belakang, ini mundur ke sini, ini mundur ke sini, ini mundur ke sini, ini mundur ke sini, dan seterusnya. Semuanya ada 9 topik. Kemudian topik yang ketiga apa itu? Mengenai apa ini? Hukum. Tapi yang ketiga mengenai hukum atau syariat. Syariat yang diajarkan kepada Bani Israel, Nabi Musa khususnya atau Bani Israel. Sini ada topik lagi, saya gabungnya di sini ya. Ini topiknya mengenai syariat. Apa syariatnya? Nah, kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu ya mengenai bagaimana kisah perjalanan Bani Israel diselamatkan dari kejaran Firaun dan kemudian laut merah terbelah dan seterusnya sampai akhirnya kemudian Bani Israel menyembah sapi atau patung sapi ya yang terbuat dari emas dan seterusnya, kemudian macam-macam di situ diberitahukan, bahkan terakhir sampai dengan Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan hidupnya atau guidance bagi umatnya. Ya, kalau di ajaran agama lain disebut dengan 10 Commandment, 10 perintah Tuhan, dilarang membunuh, dilarang berbohong, dilarang mencuri, dilarang berzina. Nah, itu 10 Commandment. Nah, itu adalah syariat atau ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, yaitu Bani Israel khususnya. Nah, di sini pun sama, ini mirror juga. Ini juga tentang syariat, tapi yang diturunkan kepada kita umat Islam lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di sini syariatnya Bani Israel, di sini syariatnya umat Islam. Bagaimana hukum halal dan haram, perintah untuk puasa, perintah sholat, perintah haji dan umroh dan sebagainya. Ini ada di sini. Kemudian topik selanjutnya adalah ujian. Di sini ada namanya ujian kepada Nabi Ibrahim. Sementara di sini adalah ujian kepada kita umat Islam. Ujian kepada umat Islam. Ini topiknya yang keempat. Ini adalah ujian kepada Nabi Ibrahim. Di sini diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tandus tanpa pohon. Diceritakan secara cukup mendetail di situ, ditinggalkan di situ yang sekarang sampai sekarang menjadi kota Mekah. Jadi kota Mekah itu dulu awalnya karena perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak dan istrinya di situ. Dites, diuji. Setelah sekian tahun Allah perintahkan lagi untuk mengunjungi tempat itu lagi. Jadi setelah ditinggal anak dan istrinya di situ tanpa tahu nasibnya seperti apa, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak dan istrinya berdua di situ. Kemudian kita kenal dengan peristiwa munculnya air Zam-Zam. Dari muncul air Zam-Zam tersebut, kemudian jadilah ramai tempat tersebut.
Nah, sampai sekarang itu menjadi kota Mekah. Tapi waktu itu belum ada Ka'bah. Karena memang Ka'bah sudah hancur akibat dari banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Setelah sekian tahun Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kembali, nengok anak saya, tengok anak istrimu, tengok ke sana. Ketemu Nabi Ismail udah anak-anak, udah lari-lari, udah main. Dan udah lama ya tempat tersebut karena ada air. Kalau di gurun pasir begitu ketemu mata air pasti jadi tempat bermukim. Dan begitu ada air orang akan bermukim di situ, tidak akan lagi nomaden, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Udah lama ya sudah jadi perkampungan. Begitu ketemu Nabi Ismail setelah sekian tahun tidak bertemu, diuji lagi, disuruh disembelih. Bayangkan, waktu kecil bayi ditinggal, setelah besar, udah sekian tahun ditinggal, ketemu lagi, begitu ketemu disuruh dipotong lehernya, diuji kembali Nabi Ibrahim, dan lulus lagi ujiannya, peristiwa kurban akhirnya, seterusnya. Ini ujian dan Nabi Ibrahim. Sementara di topik yang belakang ini adalah ujian yang nanti akan diujikan kepada kita umat Islam. Nah, ayatnya sering dibaca oleh imam yang ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dan seterusnya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Nah, akan diuji dengan rasa apa? Ketakutan. Wal ju'i dan kelaparan. Dan seterusnya, dan juga kematian. Kemudian barang siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah topik ujian yang akan diberikan kepada kita. Jadi yang ini ujian, yang itu adalah ujian. Baik. Nah, pertengahan dari surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. Tengah-tengahnya berapa? 286 ayat. Tengah-tengahnya ayat berapa? 143. Ini udah pada ngantuk. 143. Ayat 143. Ini tengah-tengahnya ayatnya. Coba kita lihat ya. Ayat 143. Surat Al-Baqarah 143. Apa itu? Nah, di sini dibacakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini menarik sekali ini. Di ayat pertengahan surat Al-Baqarah bahkan ada kata diselipkan kata wasata. Wasata artinya tengah-tengah. Wasata. Wa kadzalika, dan begitulah ja'alnakum, kami menjadikan kamu umat Islam ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Umat Islam itu Allah jadikan sebagai umat yang tengah-tengah. Apa maksudnya tengah-tengah? Di dalam suratul Fatihah kan dikatakan kita diperintahkan untuk berdoa. Apa itu doanya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Supaya kita terhindar dari murka Allah. Yang tidak jadi orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdub, maghdub artinya murka. Waladhdallin, dan tidak dijadikan orang yang sesat. Siapa yang dimurkai Allah? Kata para ulama mengatakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Yahudi, Bani Israel. Kenapa dimurkai? Karena Badung. Disuruh masuk ke Palestina dengan dengan tertunduk, dengan seorang seperti orang ruku lah, dengan tertunduk, malah masuknya mundur dia jalannya, itu loh Badung, dimurkai. Yang kedua adalah dolin, yang sesat. Yang sesat itu adalah kaum Nasrani. Ya. Dikasih tahu Tuhan itu satu, bilang Tuhan itu tiga, ternyata tersesat. Nah kita itu dijadikan umat yang tengah-tengah kata Allah. Tengah-tengah, bukan cenderung seperti kaum Yahudi yang lebih mendahulukan akal dibanding hati. Orang Yahudi itu gitu. Makanya pintar-pintar orang Yahudi.
Karena dia lebih mendahulukan akal, apa-apa ditanya. Kalau ingat peristiwa bagaimana Allah perintahkan untuk mencari sapi ya. Nah, sapinya warna apa? Warna kuning-kuningnya yang gimana? Gitu. Terus aja gitu. Banyak kan nanya. Nah, tapi karena itu dia jadi pintar. Dia selalu mendahulukan akal. Sementara umat Nasrani dia mendahulukan hati. Dia pengen banget beribadah kepada Allah, pengen banget menyembah Allah, rajin dan sebagainya. Tapi salah caranya. Jadi dia terlalu mendahulukan perasaan dibanding akal. Nah, umat Islam ini dia digadang-gadang, dijadikan oleh Allah supaya menjadi umatan wasato, umat yang tengah-tengah. Enggak terlalu banyak tanya, tapi boleh nanya seperlunya gitu. Nah, mengenai keimanan, ya harus manut, jangan sampai mikir sendiri, akhirnya sesat nanti. Sami'na wa ata'na, begitu umat Islam. Ya, kami dengar, kami patuh. Bertanya boleh, tapi seperlunya, nggak boleh terlalu banyak tanya. Karena terlalu banyak tanya nanti kayak orang Yahudi. Tapi nggak boleh juga terlalu, gitu, berkreasi, baper lah, apa nanti jadi orang kayak orang Nasrani. Jadi tengah-tengah. Nah, ada kalimat tengah-tengah di dalam ayat pertengahan, yaitu wasato. Kemudian yang kedua, topik di dalam 143 adalah perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat yang tadinya kiblatnya mengarah ke Yerusalem, dulu waktu itu kita mengarah ke Palestina. Kiblat kita di Palestina, sebelum Ka'bah kiblat kita. Dari ke Palestina berpindah ke Ka'bah. Seolah-olah ini kan terbagi dua nih topiknya. Yang tadinya kiblatnya mengarah ke sini, nah, ini kan Bani Israel nih syariatnya, diputar mengarah ke sini. Ini diputar. Nah, gini. Kiblat yang tadinya mengarah ke sini diputar menjadi mengarah ke sana. Itu sebabnya Al-Qur'annya surat Al-Baqarah itu didesain. Yang sebelah kanan ini semua adalah syariat umat Islam. Semua tentang umat Islam. Yang di belakang ini adalah kisah-kisah masa lalu. Sehingga ini diputar, nah, lupakanlah masa lalu. Seolah-olah Allah bilang begitu, lupakan masa lalu, jadikan dia sebagai pelajaran. Ya, nggak usah diingat-ingat lagi. Dulu ke masa Palestina, kiblatnya ya udahlah, biarin dulu sejarah udah berlalu, ya kan. Dulu umat Yahudi seperti itu kelakuannya, dia kan sebagai sejarah, jangan diikutin. Dulu Nabi Adam menciptakan seperti itu jadikan sebagai pengingat. Nabi Adam pernah dosa dan sebagainya, diajarkan dosanya itu sebagai pengingat. Marilah sekarang menuju ke masa depan, panahnya diarahkan ke sana. Termasuk juga kiblatnya berpindah ke sana. Jadi perpindahan kiblat itu menunjukkan bahwa inilah masa depan yang harus kita lihat, yang harus kita implementasikan, yang harus kita amalkan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi setengah dari surat Al-Baqarah ke depan, mulai 143 ke depan, itu semua tentang umat Islam. Ya itulah yang jadi pegangan hidup kita nanti. Perintah tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, ada semua di sini lengkap. Bahkan perintah tentang bagaimana cara hutang pihutang harus dicatat dan sebagainya. Ada diajarkan di sini. Bagaimana tentang sodako dan sebagainya. Ada semua di sini diajarkan. Itu sebabnya setengah dari surat Al-Baqarah ke belakang sebelum 143 itu kisah-kisah masa lalu semua isinya kebanyakan. Nabi Ibrahim, ya kan, orang Yahudi, penciptaan Adam dan sebagainya. Itu sebagai introduction, sebagai pengingat kita. Tapi begitu ayatnya 143 ke depan langsung berubah topiknya semua tentang umat Islam ke depan kita. Inilah yang harus kita amalkan ajarannya. Puasa misalnya ada di 183. Syahrul kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Sebenarnya 183 itu semua di sini. Jadi Allah mendesain susunan atau struktur surat Al-Baqarah itu sedemikian rupa sehingga kalau kita mencoba menganalisa, ini luar biasa seperti ini. Ini seperti sebuah cermin. Ini dengan ini dengan ini. Pas tengah-tengahnya ini diputar ke sana. Lupakan yang ini, bukan lupakan, jadikan ini sebagai pelajaran. Mari kita menatap ini dan inilah yang jadi pegangan hidup kita semua sampai dengan hari kiamat nanti, umat Islam khususnya.
Ini adalah umat-umat yang terdahulu. Saking telitinya, saking luar biasanya, bahkan struktur dari surat Al-Baqarah itu sendiri, dan semua surat itu punya struktur, tapi strukturnya beda-beda. Kebetulan surat Al-Baqarah strukturnya adalah seperti ring, seperti cincin atau seperti mirror, seperti cermin. Itu setiap surat punya struktur yang unik, berbeda-beda. Ya tinggal kita aja kalau mau nggak mengkaji, mendalami, gitu, mencari. Nah, para ulama sampai sedemikian detail mencarinya. Bahkan kata ulama, di dalam sebuah ring ada internal ring lagi, ada struktur internal. Jadi ring di dalam ring. Diambil contoh di situ adalah ayatul kursi. Ayat kursi adalah Al-Baqarah surat ayat ke-255. Ini adalah ayat kursi. Ini juga strukturnya ring. Ayat kursi adalah bagian dari Al-Baqarah. Al-Baqarah sendiri strukturnya ring atau mirror. Bahkan di dalam ayat kursi ini ada dan ayat-ayat lainnya strukturnya adalah ring juga. Jadi ring di dalam ring. Kenapa ring struktur ayat kursi? Ayat kursi ini adalah satu ayat yang terdiri atas 9 kalimat. Kalimat pertama adalah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kalimat terakhir wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Di awal kalimat ada al-hayyu dan al-qayyum. Di akhir kalimat ada Ali dan Azim. Ada dua sifat Allah. Tuh. Ini dua sifat Allah, di sini dua sifat Allah. Kemudian kata yang kedua apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak akan ngantuk, apalagi tidur. Coba kalimat dari bawah, satu kalimat ke atas. Apa kalimatnya? Apa? Al-Baqarah 255 ya. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena sifat ngantuk, apalagi tidur. Nah, kalimat terakhir yang kedua ya dari bawah. Apa itu? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak lelah, tidak merasa berat atau tidak merasa lelah memelihara keduanya. Memelihara ya semuanya. Yang di awal kalimat tidak ngantuk dan tidak tidur, tapi dari bawah tidak merasa lelah. Tuh, gitu loh. Itu berhubungan. Yang satu tidak ngantuk dan tidur, yang bawahnya tidak merasa lelah. Dan seterusnya. Yang tadi sifat Allah, yang tadi tidak masalah. Kemudian apa lagi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Kalau dari bawah apa? Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Bahkan kursinya adalah selebar atau seluas langit dan bumi. Mungkin langit dan bumi. Langit dan bumi adalah miliknya, di sini kursinya adalah seluas langit dan bumi. Terus begitu. Jadi mirror antara baris pertama dengan baris terakhir, baris kedua dengan baris kedua terakhir, baris ketiga dengan baris ketiga terakhir, itu mirror. Persis seperti struktur Al-Baqarah ini. Kalau Al-Baqarah ini topik, kalau ini adalah baris di dalam ayatul kursi. Sampai di ujungnya, di tengah-tengahnya apa? Yang di tengah-tengahnya adalah kalimat yang mana nih? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, ini dia. Ya'lamu, dia atau Allah mengetahui apa yang di depan dan apa yang di belakang. Tengah-tengah dia, ke depan tahu, ke belakang tahu, dia masa depan tahu, masa lalu tahu. Itu ada di tengah-tengah ayat kursi posisinya. Di tengah ayat posisinya Allah katakan depan tahu, belakang tahu. Kalau di sini perputaran Ka'bah tengah-tengahnya. Ya memang kalau dilihat ada yang bilang, itu cuman cocok logi gitu. Tapi memang cocok, mau gimana? Ya kan dicocok-cocok logi memang cocok. Kenyataannya seperti itu. Dan itu membuat orang
Kalau yang meneliti kok bisa ya, nah gitu. Seperti itu kok bisa, itulah. Jadi, sekilas struktur ada surat Al-Baqarah dan Ayatul Kursi itu mengenai struktur ring, macam-macam strukturnya itu. Ada Ar-Rahman dengan Al-Waqiah. Jadi kalau ini kan satu surat, ini 2 surat. Mirornya 2 surat ini, Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Ayat pertama Ar-Rahman itu berkorelasi dengan ayat terakhir Al-Waqiah. Ayat kedua Ar-Rahman berkorelasi dengan ayat dari terakhir Al-Waqiah, terus begitu. Ini mirornya 2 surat. Ada yang begitu, Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Kalau ini satu surat. Ada juga antara surat Yusuf kalau nggak salah dengan surat Al-Hajj. Itu juga ada korelasinya tentang struktur. Ini masih ngebahas struktur. Jadi macam-macam strukturnya tuh. Bagaimana Allah menyusun Al-Quran sedemikian rupa. Sehingga kalau kita gali, kita berdalami, kita coba kita pantengin gitu. Strukturnya huruf demi huruf, kata demi kata, ternyata menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak terfikirkan. Mungkin di zaman para sahabat, zaman Nabi nggak tahu kayak gini-gini. Karena di zaman dulu kan ya menghafal, mengamalkan isinya dan sebagainya. Tapi sekarang kan zaman modern, orang bisa menganalisa Al-Quran menggunakan komputer, ya. Bisa menghitung berapa jumlah kata, berapa jumlah titik, bagaimana strukturnya dan sebagainya. Nggak ketemu hal-hal baru, dan terus nanti sampai dengan nanti akan ketemu lagi hal-hal baru yang saat ini belum terungkap dari Al-Quran. Itu terus, tidak akan pernah habis digali. Gimana? Nggak ada. Kitab lain kalau coba diutak-atik strukturnya ya biasa aja, nggak temukan sesuatu hal yang luar biasa di situ. Nggak nyambung-nyambung dan sebagainya. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Nah, terus yang urutannya yang dari atas dari kotak pertama kedua itu juga apakah itu berurutan? Maksudnya yang satu tentang penciptaan. Nah ini berurutan, ini kan 1 sampai 20 ayatnya. Ini 21 sampai 39. Dan terus ini 39 sampai berapa? Ini terus berurutan. Ya maksudnya dalam maknanya gitu loh. Dan maknanya satu tentang penciptaan, misalnya terakhir misalnya tentang keimanan atau apa bagaimana gitu. Gimana maksudnya? Ya ini kan 120 ini kan 285 286. Ya. Ini secara makna berkorelasi. Iya, cerminnya kan seperti itu. Iya, betul. Berkorelasi seperti sebuah cermin. Walaupun ini tentang keimanan, ini dalam bentuk uraian, ini dalam bentuk doa. Ini dalam bentuk cerita penciptaan Adam, ini dalam cerita penciptaan burung di sini. Dari Nabi Ibrahim, pembuktian bahwa Allah mampu menciptakan makhluk yang sudah mati jadi hidup dan gitu. Itu apakah seluruh surat itu begitu Pak di dalam Al-Quran? Misalnya tadi yang Bapak bilang yang satu dalam satu surat itu dari berkorelasi, malahan dalam satu ayat berkorelasi juga di ring, dalam ring gitu kan? Ya. Yang kedua antar surat gitu kan? Ya, ada yang begitu. Ya. Memang macam-macam, nggak harus selalu seperti itu. Macam-macam, ini strukturnya, bentuk strukturnya macam-macam. Nah itulah yang harus kalau mau harus digali, kalau mau digali terus. Para ulama itu yang terus menggali. Karena ditemukan hal-hal unik. Tidak harus seperti itu, tapi selalu tertemu hal-hal unik yang kok bisa ya gitu loh. Pada ujungnya orang akan kok bisa sih kayak gitu. Seolah-olah ini seperti sebuah kebetulan. Kok bisa kayak pas gitu. Kayak kebetulan. Sama kayak kok bisa bumi itu adalah planet keempat kan gitu. Merkurius, Venus, bumi planet ketiga ya setelah matahari kok bisa pas di situ pas gitu loh. Seolah seperti itu. Coba kalau bumi adanya di posisi Mars atau di posisi Venus. Nah jadi bumi kan? Nah gitu loh. Kok bisa ya gitu. Kok bisa ukuran matahari itu sekian, ukuran bumi sekian pas sehingga bisa terbentuk air. Jadi kalau jagat raya ini aja tersusun dengan rapi, dengan baik, masa aja sih Al-Quran tuh enggak gitu loh. Kalau ulama awal tuh seperti itu. Tapi teliti, oh iya ada hal-hal yang seperti ini muncul. Oh kok gini ternyata, oh bisa gitu.
Ini bukan hal yang utama, yang pokok. Ini adalah sampingan. Karena yang pokok dari Al-Quran kan kita pelajari isinya, maknanya, dan kita amalkan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lain, kita coba, ternyata muncullah hal yang unik juga dari Al-Quran. Walaupun tidak harus selalu seperti ini. Dalam Quran juga ada kenang-kenangannya apa? Saya lupa. Wal yatalattaf. Nah, Nah itu saya belum baca tuh, ya kan itu bagiannya gitu. Tapi itu menurut para ulama memang kata di tengah-tengah al-matun wal yatalattaf, itu saya belum baca ininya, urayanya. Apakah itu berhubungan dengan struktur cincin seperti ini? Saya belum baca. Karena banyak banget kalau membaca itu topiknya, banyak. Itu ada namanya kitab apa sih judulnya saya lupa, itu ada 20 jilid itu ngebahas mengenai hal-hal yang begini. 20 jilid kitabnya ada. Struktur ayat demi ayat, hubungan surat dengan surat. Nanti kita belajar di pertemuan berikutnya hubungan surat dengan surat. Jadi surat ke-10 surat terakhir di Al-Quran yang mulai ila fi Quraisy sampai dengan An-Nas itu berkorelasi semua sebetulnya. Itu kisah tentang Rasulullah perjalanan. Gitu. Jadi kalau kita menggali, oh iya ternyata begitu maksudnya gitu. Kalau kita kan kadang-kadang ya merasa ya ila fi Quraisy ya udah lihat. Apa hubungannya? Kenapa setelah ila fi Quraisy kok di situ ada Aro'aita misalnya? Kenapa surat sebelumnya itu Al-Hakumut, Wailul atau Wal Asri? Itu ada relasi hubungannya setiap surat. Ternyata itu berhubungan, berkorelasi semua. Jadi tidak random menelatakan kenapa kok An-Nas paling belakang suratnya gitu. Itu nggak random, ternyata ada maksud-maksud tertentu yang kalau kita gali, oh ternyata maksudnya begitu. Sehingga membaca Al-Quran itu enak. Kalau yang paham dengan hubungan-hubungan seperti itu. Jadi Al-Quran seperti sebuah cerita akhirnya, yang terus nyambung. Kayak itu kalau para ulama baca Al-Quran ya mereka mungkin bisa menangis, karena mereka paham maknanya, paham korelasi setiap ayat. Seolah-olah Al-Quran itu sedang berbicara kepada dia, menunjuk dirinya sendiri. Seolah sedang mengisahkan masa lalu, seperti ini tergambar semuanya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita artinya dan sekalian biar nyambung nanti. Iya, sekalian artinya dan sekalian memang ya mesti belajar banyak ya. Korelasi surat antar surat, korelasi ayat antar ayat, seperti itu. Sehingga Al-Quran menjadi sebuah cerita yang utuh, yang kalau kita baca tuh nikmat itu. Karena ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Di dalam Al-Quran itu bangsa Israel itu bangsa yang dikutuk oleh Allah, dia tidak punya tanah. Itu terbukti sampai sekarang. Mereka nggak punya tanah air. Yang ada mereka mencaplok. Itu. Ada dalam, saya lupa surat berapa ada. Karena kemandelannya itu mereka jadi seperti itu akhirnya. Dan sekarang mereka nggak punya tanah air. Selalu dikejar-kejar hidupnya. Dulu dikejar-kejar sama Nazi kan. Jerman pindah ke sana, pindah lagi kemari, dibantai dan sebagainya. Sekarang dia mencaplok wilayah Palestina. Ya sebenarnya nggak punya tanah, mereka tinggal di mana coba? Ada nggak negara Yahudi? Nggak ada. Itu akibat dari hukumannya seperti itu. Dan itu ada di dalam Al-Quran itu. Saya lupa, nanti saya cari referensinya. Nah, ya itu terserah Allah lah. Mungkin kenapa nggak dianjurkan ya, supaya kita tetap punya punya kesempatan untuk berjihad. Supaya kita punya, jadi kalau mau berjihad, mau jihad nih, mau masuk surga, mati masuk surga jihad, ya udah ke Palestina ada jihad, melawan Israel, itu namanya jihad gitu. Bukan jihad ngeledakin bom di hotel di mana, itu bukan jihad namanya. Siapa yang dilawan kan? Yang dibunuh siapa? Orang Islam juga.
Bukan jihad, yang jihad kamu jihad, makanya Allah masih kesempatan mungkin ya, ini mungkin, ini analisa ya, saya dan beberapa yang saya baca gitu kan, dari literatur yang saya baca, hikmahnya adalah supaya umat Islam tetap punya kesempatan untuk berjihad. Karena masa sekarang udah nggak ada perang kan, kalau dulu ada perang Badar, perang Uhud, macam-macam perang. Kalau mau berjihad ya ikut perang. Nah, sekarang mau perang di mana? Ya satu-satunya tempat ya ke Palestina kalau perang kan gitu. Perang dan membela umat Islam ke Palestina, itu adalah jihad sesungguhnya, melawan Israel. Itu jihad. Ya gitu analisa sementara seperti itu. Kenapa sih kok nggak dihancurkan aja? Satu. Yang kedua, ya memang nanti ada saatnya supaya apa yang diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah itu nanti terbukti pada saat hari kiamat. Bagaimana kelakuannya Bani Israel nanti kan, menurut hadisnya kisah kiamat itu bahwa mereka akan bersembunyi di mana-mana nanti di waktu pertempuran terakhir nih, menjelang kiamat itu mereka akan bersembunyi di mana-mana, tapi bersembunyi di balik batu. Batunya ngomong, oh di sana ada orang Yahudi, bunuh. Nah, satu-satunya yang nggak bisa ngomong itu namanya pohon gorkon. Makanya mereka sampai sekarang nanam di sana, namanya pohon gorkon. Jadi sama antara hadis Nabi dengan kepercayaan mereka itu sama. Pohon gorkon itu tidak akan berbicara terhadap umat Islam, tidak akan ngasih tahu, oh di situ ada orang Yahudi, nggak bisa ngasih tahu pohon gorkon. Tapi kalau dia bersembunyi di benda-benda yang lain, dia akan ngasih tahu, oh di sana ada Yahudi, batu akan ngomong dan sebagainya nanti di menjelang hari kiamat. Jadi nanti semua akan terungkap, akan terbukti pada saat turunnya Nabi Isa, siapa yang kawan dan siapa yang lawan. Ya, wallahu a'lam, itu semua hanya perkiraan ya. Kita sebagai manusia mengkira-kira dan Allah yang punya rencana seperti apa. Kalau kita meminjam istilahnya si Hitler, ya saya sengaja katanya membiarkan segelintir orang Yahudi tetap hidup supaya kalian tahu kenapa saya melakukan begitu gitu. Kenapa saya melakukan genosida, membantai orang Yahudi, 6 juta orang kan mati sama Hitler. Dibantai orang Yahudi, diburu ke seluruh dunia. Tapi setelah Hitler bilang, saya sisakan segelintir mereka. Supaya apa? Supaya kalian tahu kenapa saya melakukan ini, ya terbukti kan. Ucapan Hitler itu betul. Kenapa? Kita tahu kan kelakuan orang Yahudi itu seperti apa. Kita gemes, benci, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya power. Bagaimana mereka menerapkan standar ganda misalnya. Seperti itu. Bagaimana mereka juga menguasai perekonomian dunia. Dan kita nggak berkutik. Ada lagi. Makanya kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan itu dari ketidaktahuan diri saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.